Ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua yaitu kata sambutan-sambutan, yang ketiga materi manasik, yang keempat praktek manasik di lapangan di depan kantor kita, yang kelima doa, yang keenam penutup. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tamu Allah, untuk mengambil barokah pertemuan kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Komisaris, Bapak Abdul Ghafur. Yang kami hormati Bapak Direktur, Bapak Haji Ivan Konasan. Yang kami hormati Ibu Manajer kami, Ibu Jenny. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang daripada Kepayang, Bapak Hendri A. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para calon tamu Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baiklah, untuk mengambil daripada keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Kitab Fatihah yang insya Allah akan saya khalifai. Marilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita akan membacakan surat Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Direktur, Bapak Haji Ivan Konasan. Kami persilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita melakukan manasik umroh. Yang saya hormati Bapak Abdul Ghafur sebagai komisaris, Bapak kemitraan kami Pak Swaidi, Kepala Cabang kami Pak Hendri A. Pak ini kirain dia ada urusan gak tahu. Ibu Jenny yang saya hormati, saya muliakan, Bapak dan Ibu calon tamu Allah. Mohon maaf saya tidak hafal satu persatu, jadi nggak bisa nyebutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu, sehat? Nah, di sini nanti kita hanya latihan sementara sebagai simbolis untuk melakukan ibadah umroh. Saya sebagai Direktur PT Cahaya Sabara Madinah yang bernama travel kita LBH Haramain. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nanti pesan saya di sana ibadah kita anggap saja sekali dan tidak akan ke sana lagi. Jadi Bapak dan Ibu semangat ibadahnya. Jangan tidak semangat, karena Bapak dan Ibu ini uangnya sudah banyak habis. Ke tanah suci itu alhamdulillah orang pilihan. Banyak orang yang kaya, punya uang tapi tidak ke sana. Banyak orang yang sehat, orang yang mampu tapi tidak ke sana. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu ini qadarullah menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Nah, nanti di sana memang ibadahnya melelahkan, capek menunggu pesawat nanti berjam-jam. Jadi Bapak dan Ibu nanti jangan sampai ibadah dirusaki oleh hati kita. Kenapa ibadah umroh kadang rusak? Sesama teman nanti saling umpat, saling ngato, berdosa kok. Lawak lagi tanah suci, ngato kawan dewe. Nah, saling membantu. Terutama bapak, nanti ada yang bapak yang sakit,
melihat, wah itu pahala. Memang ada petugas, nanti ada UTL, ada pegawai. Nah, jadi kita di sana anggap saja dalam ruangan ini keluarga semua, keluarga satu iman, keluarga ukhuwah Islamiyah. Jadi saling membantu, jangan sampai nanti di Mekah, itu Madura Mosati, aku udah kenal, ini Mosati, aku kalah Mosati ya. Aku udah kenal ibu pengadilan agama itu Rawas Malika. Nah, jangan, waktu kan loh. Jadi insya Allah ibu dan bapak nanti kompak, kali umroh ya aku terkenal baiknya ibu itu. Ingatlah, kasihlah kenangan yang baik sesama kita anggota umroh itu. Insya Allah menjadi amal jariah kita dan menjadi keluarga. Itu saja pesan saya. Saya mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan daripada beliau ini, bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah orang-orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan ragu, jangan khawatir karena semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, pertamu Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daripada acara selanjutnya, yaitu acara materi manasik. Marilah kita bersama-sama untuk mendengar, melihat apa yang disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Abdul Ghafur selaku komisaris kita juga. Kepada Pak Ghafur kami persilakan untuk menyampaikan materi manasiknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya ayah dan bunda ya. Baik, sebelum kita mulai materi, jangan terlalu tegang ya ayah bunda ya. Nanti akan kita sampaikan di depan sini ada rukun-rukun umroh, sunah-sunah umroh, dan dalam materi ini mudah-mudahan ayah dan bunda semuanya bisa memahami dan menjadi bekal untuk perjalanan ibadah kita ke tanah suci. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu ayah dan bunda, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terlebih dalam kesempatan pagi menjelang siang hari ini, ayah dan bunda masih diberikan kesehatan, diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa bermuajahah atau bertatap muka di kantor Elmira Haramain dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah ayah dan bunda sama-sama kita melafazkan hamdalah sebagai rasa puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salawat Allah semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah satu-satunya baginda Nabi yang kita nanti syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Dan insya Allah di sini ayah dan bunda selalu gemar membaca sholawat kepada baginda Nabi dan benar-benar diakui sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW dan mendapatkan syafaat kelak di yaumil kiamah. Untuk itu marilah kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baik ayah dan bunda, sebelum saya menyampaikan materi, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri ya. Karena kalau kita tidak kenal maka ta'aruf. Kalau kita tidak kenal kita tidak ta'aruf. Tidak sayang boleh. Nama saya Abdul Ghafur. Alhamdulillah saya di sini selaku komisaris di PT Cahaya Safara Madinah, dan sekaligus di sini izin bukan dalam arti kata saya menggurui
Mungkin di sini ada Bapak Haji, ada Ibu Hajah yang bahkan sudah pernah melaksanakan rangkaian ibadah di tanah suci. Namun di sini saya hanya berbagi. Saya bertempat tinggal di Kecamatan Muara Kelingi, agak jauh Pak dari sini. Dan insya Allah di sini saya akan menyampaikan materi. Nah, itulah sedikit perkenalan diri. Nama saya Abdul Ghafur. Insya Allah di sini nanti kita akan sama-sama belajar dan akan mengupas apa yang menjadi sunnah-sunnah dalam ihram, apa yang dilarang dalam setelah kita memakai kain ihram, nanti akan saya sampaikan. Baik, ayah dan bunda, terlebih dahulu di sini yang terhormat kepada beliau Bapak Direktur kita Bapak Ivan Hunasan, dan juga yang saya hormati beliau Bapak Kepala Cabang dari Kota Kepangyang, beliau Bapak Hendri, dan juga yang saya hormati Ibu Jemi sebagai direktur sebagai manajer di sini, dan Bapak Suhaidi sebagai kepala kemitraan, dan tidak lupa kepada ayah dan bunda semuanya yang sangat kami banggakan, sangat kami muliakan. Insya Allah calon-calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, Pak insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Ayah dan bunda, calon-calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, di sini kita sama-sama ingin melaksanakan ibadah umroh. Ingin melaksanakan ibadah umroh. Apa yang pertama kita laksanakan? Apa yang pertama harus kita tanamkan dalam hati kita? Yang pertama yaitu luruskan niat. Luruskan niat karena Allah, bukan karena tetangga, bukan karena kita bersaing dengan teman, tapi niat kita untuk pergi ke Baitullah itu lillahi ta'ala, bukan karena linnas, bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita luruskan niat kita bahwa kita ingin datang ke Baitullah itu satu karena Allah ingin meraih ampunan Allah. Yang pertama kita harus meluruskan niat, hadirkan hati kita, keikhlasan kita, jiwa kita, bahwa kita ini ingin memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jadi kita datang ke tanah suci itu memenuhi panggilan Allah. Wajib bagi kita untuk memenuhi panggilan Allah, baik itu umroh ataupun haji. Kalau haji itu mungkin masa tunggunya bisa 15 sampai 20 tahun. Nah, solusinya apa? Solusinya umroh. Karena umroh juga suatu kewajiban, wajib Pak. Makanya umroh itu bukan sunnah, tapi wajib bagi mereka yang datang di tanah suci. Jamaah-jamaah haji pun begitu. Begitu beliau datang di tanah suci, mereka wajib untuk umroh dahulu. Jadi umroh itu tidak bisa dikatakan sunnah, tapi kita mengatakan wajib. Karena setiap jamaah haji yang datang ke tanah suci, sebelum jamaah tersebut melaksanakan haji, dia wajib untuk melaksanakan umroh dahulu. Makanya nanti ayah dan bunda itu ada yang namanya umroh wajib. Di saat nanti kedatangan kita di Mekah, karena kita nanti ke Mekah dahulu ya Pak Jemi ya, Dubai dulu. Nah setelah sampai di Mekah itu kan jeda ke Dubai, jalan-jalan dahulu, menikmati keindahan kota Dubai dulu. Nah, mungkin bisa beli coklat Dubai, mungkin kalau di tempatnya nanti murah ya.
kalau sudah di tempatnya di Dubai. Kalau nanti belinya di Madinah atau di Mekah mungkin beda harganya. Karena jujur saya sendiri belum pernah ke Dubai Bapak dan Ibu. Saya baru ke Mekah, ke Madinah. Kalau yang city tour itu belum ada ngikut yang ke Dubai, apalagi ke Turki. Insya Allah suatu saat kita juga akan ikut. Jadi ayah dan bunda setelah nanti sampai di Mekah, ayah dan bunda itu ada yang namanya umroh wajib. Umroh wajib. Nah makanya yang pertama tadi luruskan niat. Nah, setelah itu apa yang pertama kita dapatkan menjadi tamu Allah? Ini Bapak dan Ibu, untuk meraih ampunan Allah. Jadi setiap tamu-tamu Allah yang datang di Baitullah itu tidak lain dan tidak bukan ingin meraih ampunan Allah. Kita akui Bapak dan Ibu, semua kesalahan-kesalahan kita, semua kekhilafan-kekhilafan kita, kesalahan baik itu apa yang sudah dilarang oleh Allah tapi kita langgar, apa yang menjadi perintah Allah tidak kita laksanakan. Tidak perlu kita mengakui kepada orang lain, kepada suami, kepada anak, tapi akuilah kepada diri sendiri dan mengakui kepada Allah. Fa insyaallah dengan kayak begitu ayah dan bunda benar-benar mendapatkan umroh yang mabrur dan mabrur. Karena janji Allah itu pasti Bapak dan Ibu. Janji Allah itu pasti. Barang siapa yang datang ke rumahku, kata Allah, aku akan mengampuni semua dosa-dosanya dan akan mengembalikan berapapun biaya yang dia keluarkan, akan diganti, kata Allah. Kenapa? Sesuai di ayat Al-Hajj ayat 27, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang pilihan Allah. Allah memanggil kepada umat-umat Nabi Ibrahim, termasuk kita ini umat Nabi Muhammad, insya Allah kita dipanggil oleh Allah. Tapi masih banyak Bapak dan Ibu orang-orang di luar sana yang tidak menyadari bahwa kita ini sudah dipanggil oleh Allah. Maka bersyukur kepada Allah karena ayah dan bunda semua ini adalah orang-orang pilihan Allah. Allah bakal memanggil orang-orang yang Allah bakal memampukan orang-orang yang terpanggil. Tapi Allah itu tidak memanggil orang-orang yang mampu. Banyak di luar sana orang yang mungkin hartanya sudah berlebih, rumah mewah, mobil bersusun, tapi mereka belum ada niat untuk datang ke Baitullah. Tapi di sini ada yang mungkin hidupnya, kesehariannya untuk makan cukup sederhana, tapi Allah panggil dan memampukan untuk bisa datang ke Baitullah. Karena dalam hatinya itu adalah sudah mempunyai ketukan panggilan Allah tersebut. Nah itu yang wajib kita syukuri ayah dan bunda. Silakan Ibu. Nah ini yang pertama Bapak dan Ibu, meraih ampunan Allah. Kuncinya itu tadi, kita mengakui semua kekhilafan kita agar kita benar-benar mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua ingin mendapatkan rahmat Allah. Nih yang saya sampaikan tadi bahwa janji Allah itu pasti. Lanjutkan haji dengan umroh karena sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Bukan dosa dulu tapi kemiskinan dahulu. Berarti janji Allah itu pasti.
Allah bakal mengganti semua biaya-biaya yang kita keluarkan. Tapi jangan nanti setelah pulang dari umroh, mana uang saya kok gak dikembalikan sama Allah. Allah menggantikan biaya kita itu bisa melalui kesehatan kita, bisa melalui kesehatan keluarga kita. Coba kita bayangkan Bapak dan Ibu, seumpama kita tidak diberikan kesehatan, sakit satu organ tubuh kita saja, misalkan mata, berapa biaya untuk operasi mata? Itu satu organ tubuh saja. Nah itu bisa jadi Allah itu menggantikan biaya yang kita keluarkan itu beribu macam Bapak dan Ibu. Ada yang sepulang umroh memang ekonominya melejit, ada yang sepulang umroh untuk kehidupan ekonominya biasa-biasa saja, tapi kesehatan keluarganya, kesehatan dirinya, bahkan dalam keistiqomahan mereka beribadah, satu keluarga itu sangat luar biasa. Justru itulah pahala ataupun ganti rugi Allah yang sangat besar dibandingkan dengan kekayaan. Ayah dan bunda nanti di sana bisa berdoa, karena di sana banyak tempat-tempat mustajab. Silakan Ibu. Ya. Sini aku kata. Sini Bu. Ya. Kenal saya. Sini Bu, dari sini tahu. Oh, ya boleh. Ya. Ambil sat di depan boleh, mau di belakang boleh. Ya, jadi kita lanjutkan ya, ayah dan bunda ya. Untuk yang lagi datang, kami ucapkan selamat datang. Nah, di sini tadi sudah ada dua manfaat yang bakal kita terima. Jadi kita ulas kembali, karena ada yang masih baru datang. Jadi untuk menjadi tamu Allah, yang pertama kita luruskan niat, bahwa niat kita untuk datang ke Baitullah itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena tetangga, bukan karena anak. Nah, setelah kita meluruskan niat, maka kita akan meraih ampunan Allah. Nah, di sini setelah kita meraih ampunan Allah, maka kita akan meraih rahmat Allah. Dan ini yang saya sampaikan, kenapa kita harus segera umroh? Karena umroh dan haji itu bakal menghapus kemiskinan dan dosa. Karena janji Allah ini adalah janji Allah. Janji Allah bahwa kita menjadi tamu Allah, kita akan diampuni segala dosa-dosanya dan akan mendapatkan rahmat Allah. Ini yang kedua, manfaat kita melaksanakan ibadah umroh, menjadi tamu Allah. Kita bisa mendapatkan rahmat Allah Bapak dan Ibu, 120 rahmat Allah yang sudah disiapkan buat hadiah ayah dan bunda menjadi tamu Allah. Nih, 60 rahmat untuk yang melaksanakan tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dimulai dari Hajar Aswad hingga Hajar Aswad itu dihitung 1. Langkah kedua lagi dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi sudah 2. Jadi 7 putaran kita mengelilingi Ka'bah. Maka Allah memberikan hadiah 60 rahmat. Bayangkan Bapak dan Ibu, betapa besar hadiah yang sudah disiapkan oleh Allah untuk menjadi tamu Allah. 40 rahmat yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Sholat apa? Kita bisa sholat Isya, bisa sholat subuh, bisa sholat zuhur, asar, maghrib. Selain daripada kita melaksanakan sholat wajib di sana, kita mendapatkan 40 rahmat. Bahkan pahala kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat dibandingkan kita sholat di masjid di tanah air. 20 rahmat bagi mereka yang memandang Ka'bah. Jadi
Jadi kalau kita sholat di sini Allahu Akbar, mungkin kita akan melihat sajadah kita ya. Tapi kalau kita di Masjidil Haram, khususnya di pelataran Ka'bah atau di ring 2 yang sekiranya bisa melihat Ka'bah, Allahu Akbar, kita pandang Ka'bah tersebut agar kita mendapatkan pahala tambahan 20 rahmat. Nah kalau misalkan tidak sholat, dalam kondisi tidak sholat, boleh Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa birra. Itu adalah doa kita memandang Ka'bah. Setelah memandang mungkin 2 atau 3 kedip mata, kita menunduk lagi, baca doa lagi, melihat lagi, maka kita akan mendapatkan kelipatan 20 kelipatan 20 daripada pahala memandang Ka'bah. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang sangat luar biasa besarnya. Luar biasa Bapak dan Ibu. Untuk menjadi tamu Allah, baik itu umroh ataupun haji, itu sangat besar pahalanya. Karena apa? Ini perbandingannya. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, nanti kita perbanyak membaca sholawat. Kalau dari hotel, nanti kita mau jalan ke masjid, kita baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat Bapak dan Ibu di saat kita dari hotel ke masjid. Karena apa? Setelah sampai di Masjid Nabawi, kita sholat tahiyatul masjid sambil menyampaikan salam kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena beliau baginda Nabi itu sangat merindukan ayah dan bunda, sangat merindukan umat-umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jamak. Kalau misalkan mau kita sebut satu persatu boleh. Assalamualaikum ya sahabati Abu Bakar As-Siddiq, ya Umar bin Affan, ya Ali bin Abi Thalib. Baru terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi itu, kita mengucapkan salam dan kita tutup dengan jawaban kita sendiri. Karena dalam suatu hadis ada yang menyatakan bahwa setiap umat Nabi Muhammad menyampaikan salamnya kepada baginda Nabi di Masjid Nabawi, maka beliau baginda Nabi akan bangun dari tempat tidurnya, menjawab salam umat-umatnya. Maka sesampainya kita di Masjid Nabawi, jangan lupa kita selalu menyampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya sahabati Rasulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara kita mengucapkan salam. Kalau kita mengucapkan salam buat kita sendiri. Kalau kita mengucapkan salam titipan bagaimana? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya sahabati Rasulillah. Min, siapa yang titip salam? Fulan, misalnya si Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mau jamak, ada titipan terlalu banyak mau disebutin satu persatu terlalu panjang Pak Gofur. Gimana kalau jamak? Boleh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya sahabati Rasulillah, Assalamualaikum min jami'il muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah baginda Nabi akan bangun dari tempat tidurnya dan menjawab, salam ayah dan bunda semuanya. Bisa kan ayah dan bunda untuk mengucapkan salam buat baginda Nabi? Bisa. Alhamdulillah, insyaallah ayah dan bunda semuanya ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang pilihan Rasulullah yang memang sudah rindu dengan Baitul dan rindu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak dan Ibu, setelah kita perbanyak ibadah di tanah suci, terutama di Masjid Nabawi ini, kita akan dihitung 1000 kali lipat. Jadi setelah mengucapkan salam bagi Nabi sampai di dalam masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Setelah itu sholat apa? Sholat lagi mungkin bisa dilaksanakan, kita ambil sholat taubat. Sholat taubat itu penting ayah dan bunda. Sholat taubat itu kita penting. Seperti saya sampaikan di muka bahwa kita mengakui semua kesalahan kita itu tidak perlu sama orang lain, tapi kita mengakui kepada diri kita sendiri dan mengakui kepada Allah. Kita sholat taubat. Setelah sholat taubat, sholat apa lagi? Boleh sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat mutlak, atau mau mengkodok sholat boleh. Mungkin selama ini kita ada sekali 2 kali meninggalkan sholat, kita kodok di sana karena pahalanya itu 1000 kali lipat. Ini di Masjid Nabawi. Setelah kita sampai di Mekah, bahkan di sana lebih besar lagi ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda ini nanti Mekah dahulu, jadi bisa melaksanakan. Insya Allah kesehatan ayah dan bunda masih fit, semangatnya masih besar. Ibarat kalau misalkan bola lampu itu masih terang beneran, kekuatannya masih full, baterainya masih full. Disinilah maksimalkan untuk melaksanakan ibadah. Karena pahala di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Kalau mau masukin foto apa? Bedanya kalau di Masjidil Haram itu tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Iya. Pak Jemi, tolong pulang ya. Oh maaf ya, ada mudah ya. Jadi 100.000 kali lipat dalam kita melaksanakan ibadah, baik itu ibadah apa saja di sana. Mau kita membaca Al-Quran, mau kita sholat qodok tadi, karena di Masjidil Haram ini tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Tapi yang ada di sini di Masjidil Haram itu tawaf. Ada sholat wajib, sholat fardu. Terus kita memandang Ka'bah. Nah itu adalah ibadah di tanah suci, khususnya di Masjidil Haram. Itu yang akan kita perbanyak selama di Masjidil Haram. Nah ini perbandingannya ya dan bunda ya. 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat itu lebih utama dibandingkan masjid lain. 100.000 kali lipat dibagi 365 hari atau 1 tahun itu sama dengan 273 tahun. Kalau kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, bayangkan Bapak dan Ibu betapa besar pahala hadiah yang sudah disiapkan oleh Allah. 1 hari di sana melaksanakan sholat wajib kita 5 waktu itu sama dengan 273 tahun. Umur kita sampai berapa tahun Bapak dan Ibu? Berapa tahun kira-kira? 60 sampai 75 tahun.
Jadi kalau yang sudah 60 tahun ke atas berarti itu sudah ada bonus dari Allah. Sudah ada bonus dari Allah. Nah ini bayangkan, ini dalam 1 hari ayah dan bunda. Coba kalau kita selama 4 hari itu bisa maksimal mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib sampai isya itu bisa melaksanakan sholat di masjid secara berjamaah, sangat luar biasa. Sedangkan umur kita saja nggak sampai 60 tahun, ada yang sudah meninggal. Makanya kita maksimalkan. Namun setelah kepulangan ayah dan bunda nanti, jangan sampai wah saya sudah sholat sama saja 275 tahun, 73 tahun, tapi setelah pulang umroh tidak melaksanakan sholat. Jangan. Ini perbandingan kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram dengan di masjid kita di tanah air. Ini hitung-hitungan pahala. Hitung-hitungan pahala. Nah, sedangkan di Masjidil Haram, kalau 1 hari sholat di Masjidil Haram 273 tahun dikali 5 waktu ini sama dengan 139 tahun. Luar biasa. Itulah yang dan fadilah dan keutamaan kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Kira-kira udah nggak sabar lagi ya untuk sampai ke Baitullah ya bunda ya. Nggak sabar lagi. Insya Allah diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan ibadah di sana. Yang keempat, keutamaan kita menjadi tamu Allah, yaitu doa-doanya makbul, diijabah oleh Allah. Dan tempat untuk berdoa itu kita tidak mencari seperti halnya di tanah air. Kalau di Indonesia kita ini kita mau cari tempat yang mustajab, cari waktu yang mustajab, kita harus bangun tengah malam, di 3/4 malam, di saat orang-orang itu sibuk dengan tidurnya, sibuk dengan mimpinya. Kita harus bangun tengah malam melaksanakan sholat ataupun qiyamul lail. Terus ada lagi di saat masyarakat pada sibuk mencari nafkah dengan pekerjaan, jam 11 ataupun jam 10 kita melaksanakan sholat duha. Itu adalah waktu yang mustajab di tanah air ini. Tapi Bapak dan Ibu, kalau di sana nih tinggal kita datangin aja tempat-tempat yang mustajab. Salah satunya multazam ataupun di depan pintu Ka'bah atau yang selurusan dengan pintu Ka'bah. Karena di depan pintu Ka'bah itu tempatnya berebut air dan bunda. Mereka mau mencium Hajar Aswad, memang mau bergantungan di pintu Ka'bah. Jadi kita ambil yang selurusan saja, selurusan dengan yang namanya multazam. Yang kedua di belakang makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim nanti di depan pintu Ka'bah itu ada seperti kurungan burung emas. Kurungan burung yang warnanya seperti emas itu adalah makom Ibrahim, di mana jejak telapak kaki Nabi Ibrahim waktu membangun Ka'bah. Nah, di belakang makom Ibrahim ini adalah tempat yang mustajab. Yang ketiga yaitu Hijr Ismail. Di mana itu Hijr Ismail? Separuh lingkaran dari bangunan Ka'bah yang tidak dibangun oleh baginda Nabi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat Safa Marwah. Di mana Safa Marwah itu? Bukit Safa dan Marwah. Sewaktu kita setelah melaksanakan tawaf maka akan sa'i. Sa'i itu di antara Bukit Safa dan Marwah. Di sana adalah tempat yang mustajab. Silahkan di sela-sela sa'i nanti ayah dan bunda membawa doanya masing-masing. Selipkanlah doa. Mungkin doanya ada yang ingin anaknya dipanggil juga oleh Allah untuk datang ke Baitullah. Mungkin ada yang mau nyelipin doa buat kesuksesan anaknya.
untuk kesolehan anak-anaknya. Itu jangan lupa, terutama untuk mendoakan anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Karena itu satu-satunya harta yang bisa kita bawa pulang ke rahmat Allah. Yang kelima yaitu Raudhah, taman surganya Allah yang diturunkan di muka bumi ini adanya di Masjid Nabawi. Yang keenam, Arafah ataupun Muzdalifah ataupun Mina bagi mereka yang berhaji. Dan masih ada banyak tempat-tempat yang mustajab waktu kita melaksanakan ibadah umroh dan haji. Nah ini Bapak dan Ibu, yang saya sampaikan tadi adalah pintu Ka'bah. Seperti ini nanti. Jadi ayah dan bunda tempat yang multazam itu bisa mengambil selurusan di sini. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ini yang namanya multazam, selurusan di sini. Nah ini adalah Hijr Ismail, setengah lingkaran Ka'bah yang tidak dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ini kita bisa kalau ada waktu ngantri dahulu, nanti sholat di Hijr Ismail. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai besar kesabaran, silahkan antri di sini. Ada waktunya untuk bapak-bapak, ada waktunya untuk ibu-ibu. Barang siapa yang sholat di dalam Hijr Ismail ini, di Hijr Ismail, sama halnya mereka sholat di dalam Ka'bah. Ini keutamaan kita sholat di Hijr Ismail. Nah ini yang seperti kurungan burung warnanya emas, ini adalah makom Ibrahim. Nah, kita mengenali bagian-bagian dari Ka'bah. Ini di sini adalah Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini makom Ibrahim, ini Hijr Ismail. Terus di sini, di sudut yang sini, ini adalah rukun Yamani. Startnya kita tawaf dimulai Hajar Aswad. Di sini ada lampu hijau nanti di sana Pak ya. Ada lampu hijau. Kalau kita sudah selurusan, maka kita akan mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Untuk yang ibu-ibu boleh ditempelkan di dada. Untuk yang bapak-bapaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Sunnah untuk dikecup. Itu yang bapak-bapaknya. Yang ibu-ibu nggak usah ngikuti bapak-bapak, mau dikecup tangannya nggak usah, tapi luruskan di dalam dada, di atas dada kita. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar untuk ibu-ibu. Untuk bapak-bapaknya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti akan dipandu dan dipimpin oleh mutawif di sana. Ini adalah bagian-bagian Ka'bah. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa Raudhah ini mimbar Nabi Muhammad SAW. Ini tempat imam. Ini adalah Raudhah. Bangunan Raudhah ini di samping makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ayah dan bunda nanti akan mendapatkan tasreh dan bisa masuk ke Raudhah. Karena untuk masuk ke Raudhah ini saat ini sudah diperketat oleh Arab Saudi. Bagi ayah dan bunda yang tidak mendapatkan tasreh, maka tidak akan bisa masuk ke Raudhah. Tapi jangan khawatir ayah dan bunda, bersama Elmira, ayah dan bunda, tasreh itu nanti sudah disiapkan oleh Elmira Haramain. Ayah dan bunda bisa masuk di sini sesuai dengan jadwal masuk ke dalam Raudhah, sesuai dengan tasreh, sesuai dengan nusuknya. Ini adalah Raudhah. Jadi di dalam sini nanti perbanyaklah sholawat, sholat 2 rakaat, dan jangan kelihatan doa begini Bu, terlalu lama. Karena di sini banyak laskar, banyak polisi-polisi Arab Saudi, dan juga
pengurus-pengurus raudhah yang memang mengatur agar bisa bergantian. Caranya bagaimana? Perbanyak sholat di sini. Karena laskar itu tidak bakal mengusir orang yang sholat. Lalu doanya di waktu kapan? Boleh di saat kita sujud terakhir. Sujud terakhir kita sholat. Nah ini di dalam raudhah nanti. Itu adalah kunci agar kita bisa memaksimalkan kita beribadah di dalam raudhah. Taman surganya Allah yang didudukkan di muka bumi satu-satunya ini Bapak dan Ibu. Jangan terlewatkan nanti. Karena janji Allah, barang siapa yang beribadah di dalam raudhah atau sudah pernah masuk ke raudhah, maka suatu saat nanti kita pun akan dimasukkan ke dalam jannahnya Allah. Luar biasa enggak Bapak dan Ibu? Luar biasa. Makanya orang yang sudah pernah umroh 1 kali pasti ingin terulang kembali. Karena kenikmatan yang kita dapatkan di sana itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Ini adalah raudhah. Ini bagian dari raudhah. Di mana ada pilar-pilar hijau ini adalah bangunan yang dinamakan raudhah. Ini tadi mimbarnya, ini pengimaman, dan di samping sini adalah makam baginda Nabi Muhammad. Dan untuk yang berziarah hanya bisa melewati di sini. Sampailah nanti mutar lagi kembali ke hotel. Nah, ini adalah makam Rasulullah tadi yang saya sampaikan. Nah, baik Bapak dan Ibu, calon-calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah, kita sedikit mengenal tentang Ka'bah dan sudah sedikit kita memahami apa keutamaan kita menjadi tamu Allah. Kita memasuki yang namanya rukun-rukun umroh. Ada rukun-rukun umroh. Ini adalah rukun-rukun umroh. Jadi rukun umroh itu ada 5. Yang pertama niat yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Bagaimana niatnya? Niat nanti kita akan belajar bersama bagaimana niat untuk umroh. Yang kedua tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah ini dimulai dari Hajar Aswad. Sedangkan apa itu sa'i? Sa'i itu berjalan dan juga berlari-lari kecil di antara Safa dan Marwah. Yang keempat tahallul. Yang kelima tertib. Jadi untuk rukun umroh itu ada 5. 1 niat, 2 tawaf, sa'i, tahallul dan tertib. Jadi tidak boleh nanti setelah niat tahallul dahulu baru tawaf, tidak boleh. Itu adalah rukun-rukun umroh. Ini seperti ini. Ihram. Nah, sunah-sunah sebelum berihram. Ada yang disunahkan kita sebelum berihram. Pertama, mandi sunnah ihram. Seperti kita mandi junub atau mandi wajib. Ini yang disunahkan. Yang kedua, memakai baju ihram. Yang ketiga, memakai wangi-wangian di badan, bukan di baju. Jadi wangi-wangian, terutama pakai Rexona, deodoran itu kita pakai. Karena nanti di saat kita mengelilingi Ka'bah itu pasti kita akan mengeluarkan energi yang sangat luar biasa, membutuhkan tenaga yang sangat luar biasa. Nah itu pasti akan mengeluarkan keringat. Jangan sampai ketiak kita itu bau dengan keringat. Akhirnya nanti sebelahnya sampai menutup hidung. Jadi kita pakai wangi-wangian itu jangan di kain ihram, tapi di badan. Boleh di badan. Memotong kuku itu disunahkan. Memotong kuku, memotong bulu-bulu yang ada di badan kita, kumis mungkin, terus mungkin bulu ketek tadi ya, ada bulu-bulu kemaluan, itu juga disunahkan untuk dicukur. Karena apa? Karena itu adalah sunah-sunah sebelum kita
berihram. Nah, terus di sini barang-barang yang diperbolehkan untuk digunakan saat berihram. Pakai kacamata boleh nggak? Kalau seumpama tawafnya nanti siang, silahkan. Ayah dan bunda boleh pakai kacamata. Pakai jam boleh nggak? Boleh. Pakai sapu boleh nggak? Boleh. Pakai tas boleh nggak? Boleh. Pakai tas, misalkan mau untuk bawa HP, untuk bawa sendal boleh. Dan di Elmira Harmain kan sudah disiapkan tuh ada tas gendong ya untuk bawa sendal, bisa untuk bawa minum, bisa untuk bawa sajadah yang sudah disiapkan. Sajadah kecil itu sering dibawa. Terus bisa lagi HP juga ditaruh di situ boleh. Ini sebagai contoh kita memakai kain ihram untuk bawa obadnya seperti ini, tapi tidak memakai peci. Ini patung jadi dipakai peci ini. Nah, ini surah-surah sebelum ihram tadi, sholat sunat 2 rakaat. Bagaimana niat sholatnya? Saya niat sholat sunat sebelum ihram. Itu bahasa kita saja yang lebih mudah kita hafalkan. Kalau misalkan bahasa Arabnya gimana? Usolli sunnatal li ihrami rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat sholat 2 rakaat karena berihram karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Itu lebih baik karena lisan kita mengucapkan, hati kita memahami. Kalau kita usolli sunnatan rakaataini li ihrami tapi tidak mengetahui apa yang kita ucapkan, itu masih lebih utama kalau kita mengucapkan dengan lisan kita, bahasa kita. Itu ya, sholat 2 rakaat. Niatnya nih, niat bersama-sama dipandu oleh pembimbing di dalam bus. Ini sunnah sebelum berihram. Mikot bibir ali nanti kita akan dipandu. Bagaimana niatnya untuk umroh? Nanti dipandu oleh mutawif. Namun di sini sebelum kita dipandu oleh mutawif, saya mengajak bareng-bareng belajar. Saya belajar, ayah dan bunda juga belajar. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Lillahi ta'ala. Pendek kan Bu? Ya Allah, saya niat berumroh. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu untuk berumroh. Labbaik Allahumma umrotan lillahi ta'ala. Pendek kan Bu? Kalau yang panjang nanti lebih susah lagi. Labbaik Allahumma umrotan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti tambah susah untuk menghafalnya. Jadi niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan lillahi ta'ala. Sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan lillahi ta'ala. Itu niat kita umroh. Setelah kita memakai kain ihram dan membaca niat, maka akan berlaku larangan-larangan umroh. Itu yang sudah kita sampaikan tadi ini. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan ini adalah niat kita umroh. Setelah kita membaca niat, maka kita ada larangan-larangan di saat kita melaksanakan ibadah umroh. Ini larangan-larangannya. Sebelum kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan masih bebas Bapak dan Ibu, meskipun kita memakai kain ihram. Tapi setelah kita di Masjid Bir Ali, kalau besok kita di Jeddah, di dalam bis kita dipandu oleh mutawif. Setelah kita mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, maka berlaku
berlakulah larangan-larangan umroh. Yang pertama, larangan-larangan bagi laki-laki, memakai sesuatu yang menutupi kepala. Tidak boleh menutupi kepala. Yang kedua, memakai sesuatu yang menutupi mata kaki. Tidak boleh memakai kaos kaki yang panjang. Boleh memakai kaos kaki yang sekiranya enggak sampai menutupi mata kaki. Itu bagi laki-laki. Dan apalagi memakai pakaian yang berjahit. Jadi bapak-bapaknya enggak boleh memakai kaos dalam, enggak boleh memakai celana dalam setelah kita memakai kain ihram. Itu adalah larangan-larangan umroh. Apalagi larangan bagi perempuan memakai cadar. Memakai cadar tidak boleh karena wajah ini bukan aurat. Memakai cadar, memakai sarung tangan yang menutupi telapak tangan ini. Sarung tangan yang diwajibkan menutupi yang bagian belakang. Kalau yang bagian depan ini tidak boleh tertutupi. Ini untuk ibu-ibunya. Yang ketiga, larangan-larangan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi ada larangan-larangan selain daripada kalau ibu-ibu bercadar dan menutupi telapak tangan, untuk bapak-bapaknya memakai pakaian yang berjahit dan juga menutupi kepala. Ada larangan-larangan bagi laki-laki dan perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian kecuali sudah dipakai sebelum kita berikhram. Jadi kalau memakai wangi-wangian jangan di bajunya untuk ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya jangan disemprotkan di kain ihram. Boleh kita memakai wangi-wangian, kita oleskan di badan sebelum kita memakai kain ihram. Yang untuk ibu-ibu juga sebelum memakai baju, sebelum pakai baju silahkan dioleskan di kulit-kulit di badan kita. Itu memakai wangi-wangian. Yang kedua, memotong kuku, mencukur atau rambut ataupun ada kulit-kulit yang ini, itu tidak boleh. Setelah kita memakai kain ihram dan sudah labbaik Allahumma umrotan. Yang ketiga, memburu ataupun membunuh binatang. Nyamuk nggak boleh, lalat nggak boleh, semut tidak boleh. Apalagi kutu juga tidak boleh. Tapi insya Allah nggak ada yang kutuan. Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Kalau ada kutu, nanti kutu di sana itu mahal Bu. Mahal kutu di sana. Setelah kita labbaik Allahumma umrotan. Kutu di sana seharga dengan kambing domba yang untuk korban di sini Bu. Itu namanya kena dam. Semut pun mahal, lalat mahal. Nah makanya tadi yang namanya larangan-larangan setelah kita memakai kain ihram dan berniat untuk melaksanakan umroh. Jadi kalau kutu di sana mahal wajar Bu, karena sudah labbaik Allahumma umrotan. Nah itu. Yang keempat, memotong atau memetik tanaman atau pepohonan. Nanti setelah ayah dan bunda ini diajak membaca niat, lihat ada kebun kurma, ada batang kurma kok pendek, sudah ada buahnya, dipetik. Jangan. Itu kurma satu juga seharga kambing domba. Nanti ayah dan bunda kena dam, jangan dipetik. Ada bunga, kembang, jangan dipetik. Daun pun jangan dipetik. Melaksanakan akad nikah nih, ada termasuk larangan. Nanti di saat sudah melaksanakan niat umroh, tahu-tahu yang kata Mbak Cemi tadi pulang berangkat 26, pulang 27 ya, jangan sampai melaksanakan akad nikah, jatuh cinta kepada orang yang di sana, tidak boleh melaksanakan akad nikah, tidak boleh. Kalau kita di dalam melaksanakan ibadah umroh. Yang selanjutnya yaitu berjumbu. Bagi ayah dan bunda yang berangkat suami istri, ini tolong dihati-hati.
tolong dihati-hati, jangan sampai nanti di sana mendapatkan godaan. Karena saking bahagianya perjalanan kita melaksanakan ibadah umroh itu, di saat suami istri setelah ambil tikop, apalagi mampir ke kamar dulu, dan dari Jeddah nanti kita sebelum melaksanakan tawaf itu akan dibagikan kunci kamar hotel. Kalau yang sekamar berdua ini harus berhati-hati, jangan sampai nanti timbul hasrat, berjumpa atau berhubungan intim, itu tidak diperbolehkan. Bertengkar atau mencaci maki atau berkata-kata kotor itu kita hindari. Insya Allah selama perjalanan baik itu nanti mutawif ataupun tour leader akan mengingatkan apa yang menjadi larangan-larangan umroh, agar perjalanan umroh kita itu tidak kena dam dan benar-benar umroh kita itu mendapatkan predikat umroh yang mabrur. Nah, ini berbuat maksiat ataupun dosa juga tidak boleh. Nah, itulah larangan-larangan umroh, di antara setelah kita melaksanakan niat umroh. Ini seperti ini juga tidak boleh nih kebiasaan buruk untuk menggigit. Yang saya sampaikan tadi, kalau ada kulit-kulit, kalau seperti saya mungkin yang bekerja keras ya biasa ke kebun, mungkin ada kulit-kulit yang atau kapalan yang bisa dilepas, atau mungkin buku kita, itu kita hindari. Seperti ini, kebiasaan buruk seperti ini kita hindari. Dan ada sering mungkin kebiasaan buruk karena gatal ya, kan kita sering mencabut bulu hidung, itu pun tidak boleh. Terus nih, mencabut uban atau garuk-garuk. Kalau ibu-ibu nih, kalau bapak-bapak otomatis kan nanti nggak memakai peci lagi, nggak pakai peci. Jadi mungkin kalau gatal jangan digaruk, takutnya di saat kita garuk itu akan ada rambut yang terlepas. Bagaimana caranya kalau gatal? Cukup ditekan saja. Ibu-ibunya juga boleh. Takutnya nanti itu ada kutu misalkan kan. Tapi insya Allah nggak ada kutunya. Kalau gatal rambutnya supaya nggak terlepas, kita cukup ditekan Bu ya. Di dalam jilbab ini kita nggak perlu membuka jilbabnya, tapi dari atas saja kita tekan pakai kuku kita. Insya Allah gatalnya nanti sudah nggak ada lagi. Itu caranya untuk menghindari hal-hal yang buruk. Karena terlalu banyak larangan-larangan di saat kita sudah melaksanakan niat umroh. Sama dengan haji pun seperti itu Bu larangannya. Setelah mereka mengambil niat. Nah, jadi banyak larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Dan ini setelah kita mengambil niat, larangan-larangan sudah mengerti, maka kita sama-sama mengumandangkan talbiyah. Ayah dan bunda boleh menghafalkan di rumah, tapi insya Allah ayah dan bunda sudah hafal ya untuk talbiyah. Nah, ini kita akan praktek, namun sebelum praktek kita bersama-sama membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nih ayat dan bunda artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji dan kesabaran untukmu, segenap kerajaan untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Ini adalah arti daripada yang kita ucapkan. Jadi itulah ayat dan bunda sedikit materi tentang manasik umroh. Mudah-mudahan apa yang
ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja, nanti kita akan praktek di luar. Silahkan untuk sebelum kita praktek kita akan ya mohon maaf ya, ini karena kita ada kedatangan tamu, jadi kita kasih waktu dari Telkomsel ya, Ayah dan Bunda ya. Ini yang memfasilitasi dan memberikan